adalah salah satu negara tujuan wisata paling populer. Beberapa datang ke sini untuk pulau-pulau dan pantai. Yang lain untuk menghabiskan musim dingin di negara tropis yang hangat. Namun ada juga jenis pariwisata lain berkembang di sini. Liburan dewasa dengan legalisasi dan wanita Thailand menggoda. Dalam episode ini, saya akan pergi ke dua kota pesta utama Thailand, Bangkok dan Pattaya, di mana saya akan terkejut dengan besarnya industri godaan. Teman-teman berkenalan di klub malam. Malam itu mereka tidur dengan gadis-gadis ini. Baru-baru ini saya membawa teman ke rumah sakit. Nah, mereka menangkap pria itu. Oh, mereka menangkap dan membawanya pergi. Hari ini kita akan bermain roulette Thailand. Sulit dipahami apakah di depanmu seorang laki-laki atau perempuan. Mengapa banyak orang Thailand ingin menjadi wanita Thailand? Siapa ini? Di sini tidak pernah bisa menebak siapa ini. Kamu tahu ada jebakan. Dalam hal ini, di sini ada anak laki-laki dibesarkan untuk tujuan ini. Selain itu, kita akan melihat bagaimana Thailand berusaha menjadi Belanda di Asia. Toko-toko buka setiap hari, elektronik tersedia, ya, transgender, merokok ganja, elektronik ya, dan begitulah polisi seolah-olah berjalan di dekatnya. Mereka berpatroli. Ya, kita punya kota wisata. Saya pikir singkatnya semuanya sudah dibayar di sana. Akhirnya kita akan tahu apa yang bisa membuat seseorang masuk penjara Thailand yang keras. Di mana-mana ada potret raja karena orang Thailand percaya pada kekuatan ilahi raja. Mereka lihat membungkuk. Dan bolehkah kita mengkritik Perdana Menteri? Perdana Menteri bisa dikritik tapi hati-hati. Dengan demonstrasi di sini mereka mengikuti skema yang mirip dengan di Cina dan Rusia. Nah, jika kamu menandatangani untuk mengenang seorang raja atau tidak, dalam 20 tahun kamu bisa... Akan ada banyak hal menarik lainnya, jadi ikuti YouTube dan Instagram saya, di mana saya juga terdaftar sebagai Vova Karmanov. Yuk berangkat! Ini adalah Pattaya, ibu kota kebejatan Thailand, resor besar di negara ini. Untuk merasakan suasananya, saya menyewa akomodasi di jalan pesta paling utama. Pada malam hari di sini akan sangat bising sekali, tetapi siang hari tenang dan damai sekali. Wow, ini semua untukku. Benarkah? Padahal aku bahkan bukan orang Thailand. Nah, ini benar-benar kamar yang sangat besar sekali. Untuk saya sendiri, harganya $35 untuk 2 malam. Sedikit lebih dari yang saya harapkan. Lapisan debu yang tebal dan menutupi setiap permukaan. Dia hidup dan berdebu. Singkatnya, kamar ini sangat kumuh dan sangat kotor, serta sangat dekat dengan semua penggemar. Saya takut membayangkan berapa banyak yang terjadi di sini. Sepertinya dia berusia sekitar 40 tahun, tidak kurang, mungkin sekitar. Di sini ribuan orang yang sangat ramai berkumpul, dan pemiliknya bahkan tidak peduli untuk memperbaiki bagian belakang ini yang sangat rusak sekali. Tapi nyamuk tetap merayap melalui celah-celah ini. Yang paling menakutkan tentu saja adalah apa yang terjadi di tempat tidur ini. Menakutkan. Tapi bagaimanapun saya tidak tidur banyak sedikit di tempat tidur ini. Pukul 6 pagi. Tetangga baru saja kembali dari pesta. Semua orang tidak tidur, beristirahat. Tidur di malam hari di Pattaya adalah hal yang bodoh. Begitu gelap, saya pergi berjalan-jalan. Pada pandangan pertama, semuanya cukup layak. Resor yang ramai biasa, orang-orang merokok shisha, menonton pertarungan tinju secara langsung, membuat tato di jalan, dan bahkan menembak di arena tembak. Tapi itu baru 2 menit pertama. Di menit ketiga, saya sudah ditawari hal-hal cabul dan mesum, dan harganya tidak mahal. Rumah ini sangat nyaman, luas, modern, elegan, dan menawan. Sekarang Vadim... Nah, dalam pertunjukan ini, gadis-gadis Thailand melakukan aksi cabul di atas panggung.
Saya tidak akan menyebutkan, tetapi dalam salah satu opsi, seorang gadis merokok-rokok tetapi bukan dengan mulut. Mengerikan. Tapi selain gadis-gadis Thailand, di sini ada klub-klub di mana gadis-gadis Rusia bekerja. Saya sudah melakukannya, tapi selain gadis-gadis Thailand, di sini ada klub-klub di mana gadis-gadis Rusia bekerja. Di sini ada seluruh kawasan Rusia. Dalam jarak 50 meter satu sama lain, ada 3 klub yang disebut Russian Girls. 3 klub dengan gadis-gadis Rusia. Tempat keempat, Russo Tourism. Jadi, ini menjadi sudut kecil Rusia. Gadis-gadis cantik yang sepertinya secara resmi adalah penari, bekerja di klub-klub, tetapi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan di klub berdiri dalam barisan di tepi pantai dan berkenalan dengan orang asing. Ini sedikit mengejutkan bagi saya, tetapi mereka berdiri di sepanjang tepi pantai, satu demi satu, sekitar 2 meter satu sama lain, dan mereka sudah berdiri sepanjang beberapa ratus meter. Ini mengerikan. Secara resmi, prostitusi di Thailand dilarang, tetapi tampaknya polisi menutup mata jika menemukan sesuatu yang serupa. Saya berjalan sekitar 50 meter dan ada pos polisi pariwisata di sana. Dan burung kenari. Mereka juga ada di sini, seperti yang Anda lihat di sini. Prostitusi di Thailand adalah hal biasa. Dan saya tidak akan terkejut jika di sini, di tepi laut, di mana banyak keluarga dengan anak-anak pekerja seks mencari klien. Jumlahnya tak terhitung. Saya sudah berjalan entah sekitar 500 meter di sepanjang tepi laut. Mereka ada di mana-mana. Saya pasti melihat lebih dari 100. Secara keseluruhan, perkiraan dari Organisasi Buruh Internasional ada 300.000 pekerja seks di Thailand. Klien di sini tidak dihukum, kecuali untuk menggunakan jasa anak di bawah umur. Untuk itu juga hanya dikenakan denda. Mereka mendekat, mencoba menyentuh, mengajak bicara, memberi pujian, tetapi saya merasa sangat malu sekali. Secara naluriah, saya berusaha keras dan gigih untuk menjauh, berjalan perlahan di tepi trotoar yang sepi, sunyi, dan tenang. Saya tidak siap secara mental dan moral untuk berkomunikasi dalam situasi seperti itu yang tidak nyaman. Dari 1,5. Saya tidak akan menjelaskan untuk apa, tetapi dari 1,5. Dari 1,5 ini kira-kira dari $50. Mari kita pindah ke ibu kota Thailand, kota Bangkok, yang dalam hal hiburan malam tidak kalah. Tapi ketika saya datang ke jalan ini, saya terkejut. Mata saya begitu melotot, tak bisa berkonsentrasi. Saya mengerti kamu, saya juga merasakannya. Saya tidak menyangka ada orang telanjang di jalan. Ini adalah Egor, dia pindah ke Bangkok tahun lalu dan terkejut dengan apa yang terjadi. Di sini juga ada banyak salon pijat dan spa. Seperti salon pijat. Dan mereka juga langsung menangkap pria dari jalan, tepat seperti itu. Mereka menangkap dan membawa pergi dengan sangat cepat sekali. Salon pijat di Bangkok ada di mana-mana dan tidak selalu ada yang dilarang di dalamnya. Seringkali orang datang ke sini hanya untuk memijat kaki. 2 jam pijat seperti itu hanya akan biaya $13. Yang termahal, dengan minyak aromaterapi khusus, 20. Salon pijat untuk orang dewasa tidak sulit dikenali. Gadis yang mengenakan jubah pijat, di beberapa tempat mereka hanya menempel pada pejalan kaki, tidak ingin menuduh siapapun. Gadis-gadis ini pertama-tama adalah terapis pijat. Ya, saya mengerti ini adalah tempat seperti ini. Gori, luar biasa, silakan saja. Ini gratis, percobaan. Singkatnya saya mengerti ini seperti datang minum bir, pergi melakukan. Lalu terus minum bir lagi sebentar, sekali lagi. Mengambilnya
dan sekarang tidak akan melepaskannya. Tentu saja saya tidak keberatan, tetapi tepat di depan kami, salah satu gadis itu tiba-tiba mengeluarkan payudara besar dan dia bahkan tidak merasa malu. Satu-satunya yang mereka tutupi saat melihat kamera adalah wajah mereka. Semua ini mengarah pada pemikiran bahwa mereka terlibat dalam sesuatu yang ilegal atau mungkin hanya merasa malu di depan ayah. Bagaimanapun tidak ada yang sebenarnya secara langsung tertulis di papan nama tentang layanan terlarang karena prostitusi secara resmi dilarang. Di sini pasti ada tempat yang benar-benar kamu inginkan. Saya rasa di semua tempat ini dan sangat menarik serta sangat menakjubkan sekali. Saya pikir tentunya di setiap tempat, karena jika tidak ini tidak akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Situasi yang sama berlaku untuk toko dan mainan dewasa. Penjualannya dilarang tetapi dilakukan langsung di jalanan yang bising dan kotor. Tidak semua cinta di Thailand adalah cinta yang dijual. Ini Nikita. Dia tinggal di Bangkok, meskipun awalnya tidak merencanakannya. Pada hari pertama di Thailand, dia mulai berkencan dengan seorang wanita Thailand dan sudah tinggal bersamanya selama beberapa bulan. Saya bertemu dengan gadis itu, cerita lucu, kami bertemu di Tinder. Saat di Turki, saya terbang dari Turki, saya mengatur di Tinder bahwa saya tidak di Turki, tetapi di Bangkok. Saya tiba, dia menulis, apa yang kamu lakukan, sibuk atau tidak? Kami bersenang-senang di klub, dua kami berdiri di jalan, dia berkata, jadi pulang ke rumah. Atau dia mengatakan ini dalam bahasa Inggris, apakah kamu akan tinggal bersamaku? Maksudnya, itu seperti, ya, bukan berarti dalam pemahaman saya, itu hanya untuk tidur. Kan, saya memang berpikir begitu, benar-benar hanya untuk tidur. Singkatnya, kami akhirnya tiba di tempatnya dan saya bertanya, jadi tidur dan saya hanya berbaring seperti ini, 20 cm dari dinding menghadap ke samping. Saya berpikir, ya sudah, tidur, tapi pada akhirnya kami tidak tidur, jelas. Oh, dia tidak membiarkan saya tidur. Jadi begitulah. Jadi, dari hari pertama? Ya, saya tidak tidur di hotel dari awal. Apa kata ibu tentang dia? Ya, umumnya dia adalah wanita yang luar biasa. Wanita itu muncul. Aduh, iyalah. Mungkin lebih tua. Ya. Apakah menjadi seorang anak Rusia untuk mengenal Taika? Ya, tentu saja. Tapi bagaimana dengan hubungan mereka? Dengan semua orang Asia, jika Anda orang Rusia, terutama di Cina, jika Anda orang Rusia, maka Anda seperti sahabat terbaik di sana. Apakah itu orang Rusia atau orang kulit putih di Cina, khususnya orang Rusia? Jadi secara keseluruhan orang kulit putih akan diperlakukan dengan hangat. Dan jika Anda orang Rusia, maka Anda adalah orang terbaik di dunia. Jika di Jepang tidak berhasil, di Cina juga tidak berhasil, di Korea gadis tidak berkenalan seperti di Jepang. Jadi di sini Anda datang ke klub malam. Anda bahkan tidak perlu berbicara, Anda hanya perlu menjadi orang yang tampan dan Rusia atau Eropa tidak masalah. 99% jika kamu bersama Taika, dia seperti tersenyum padamu dan setelah itu dia sangat mulai berbicara dan kemudian dia... Victor tinggal di Pulau Phuket dan mengatakan bahwa ada dua bahaya yang sangat berbahaya dan menakutkan di Thailand. Wanita licik dengan kejutan dan hewan liar. Kamu melemparkan ayam ini kepada mereka sepotong kaki dan dengan cepat mereka langsung menelannya. Mereka lapar. Tidak, jika lapar mereka akan menyerang. Tapi jika kenyang bisa mendekat mengelus. Tidak ingin menakut-nakuti. Tidak bisa dibilang bahwa saya sebenarnya tidak takut. Saya juga sangat takut sekali. Tapi mereka lebih betapa tenangnya dia. Ini berjemur mengenai gadis-gadis dengan kejutan. Di sini berbicara tentang transgender yang sangat banyak di Thailand. Di sini mereka secara khusus membesarkan anak laki-laki untuk tujuan ini. Kamu memilih anak laki-laki yang paling tampan di keluarganya, mendukungnya dengan sepenuhnya dan konsisten untuk semua operasi dan untuk hormon ngirimnya untuk bekerja di kota wisata. Seperti berurusan dengan prostitusi? Ya, secara khusus. Sungguh menakjubkan. Dan dia kemudian memberi makan seluruh keluarga. Saat berjalan di jalan, di sini tidak selalu bisa memahami jenis kelamin orang di depanmu. Siapa ini? Di sini tidak pernah bisa menebak siapa ini. Kau tahu mungkin ada jebakan dalam hal ini? Mungkin. Ini Bangkok, sayang. Tiap langkah ada kejutan. Saya tidak mengerti apakah ini trik.
Bangkok adalah salah satu pusat LGBT utama di dunia. Inilah tampilan salah satu klub gay di Pattaya. Namun, ada banyak orang yang telah berganti jenis kelamin di sini, dan sikap terhadap orang-orang tersebut sangat biasa. 3 toilet untuk semua gender. Apakah ini ada di mana-mana atau hanya di tempat-tempat tertentu? Saat ini di beberapa tempat, tetapi dikatakan akan ada di mana-mana. Jadi pada kenyataannya, baik pria maupun wanita bisa masuk ke sana kan? Ya, bagaimana kamu mengidentifikasi dirimu? Apakah kamu tidak masuk, tidak melihat ada di dalam? Saya tidak sempat, tetapi lihatlah. Seharusnya Ya, tapi saya rasa di sana tiada segalanya. ada di sana. Ya, seperti di Moskow. Sebenarnya Thailand adalah negara penerimaan. Menurut saya, siapapun kamu, tidak ada yang akan mengintimidasi kamu. Semua orang tidak peduli. Jika itu yang kamu inginkan, hidup tenang. Yang terpenting jangan menyakiti orang lain. Operasi pergantian jenis kelamin di Thailand dilakukan lebih banyak di tempat lain. Namun, satu operasi tidak cukup. Untuk sepenuhnya menjadi wanita, masih banyak usaha yang harus dilakukan. Jika ada yang berencana pergi ke Thailand dan tidak ingin terjebak dalam lelucon, ingatlah, perhatikan kaki, bahu, dan tinggi badan. Juga bisa mendengarkan suara, karena suara hampir tidak berubah. Jadi, Anda bisa berkata, "Halo, bolehkah saya minta nomor Anda?" Ya, tentu saja. Melarikan diri dari kemiskinan bagi wanita Thailand bukan hanya kerja di klub malam. Tujuan banyak wanita Thailand adalah menikah dengan orang Eropa. Ada juga praktik seperti ini. Di sini banyak kakek dengan gadis-gadis muda. Mereka ada di mana-mana. Ini sangat biasa. Kamu bisa pergi ke kafe dan akan ada 2 atau 3 kakek duduk bersamaan dengan gadis-gadis muda Thailand. Jadi mereka seperti pasangan dari kakek-kakek ini. Dan beberapa dari mereka sudah memiliki anak. Jadi mereka benar-benar tinggal bersama di sini. Hanya saja di Rusia praktik seperti ini tidak umum. Meskipun tidak sering terjadi, tetapi kadang-kadang kamu mengerti. Dan begitu terselubung. Ada kebencian. Sini semua orang terbiasa karena ini ada di mana-mana. Kamu bisa pergi kemana saja. Nah, lihat, jika semua orang di sini juga bermimpi tentang hal itu dan berusaha mewujudkannya, lalu mengapa berbohong? Mari kita terima ini dan siapapun yang mau, bisa jalani masa tua seperti itu. Ya, jika kamu sebenarnya ingin menikahi gadis Thailand, kamu harus datang kepada orang tuanya. Bukan seperti di sini yang simbolis. Dengan 1.000 rubel di pernikahan, Kamu harus datang kepada orang tuanya, meminta itu dan memberikan semacam jumlah signifikan 20.000, 20. Nah, mungkin ya Setahun yang lalu, Thailand menjadi negara pertama di Asia yang melegalkan narkoba ringan. Mereka hanya bisa dijual untuk tujuan medis dan merokok di jalan tidak diperbolehkan. Namun 2 poin ini sering diabaikan di sini, seperti kakek ini yang merokok ganja untuk dijual. Sejak musim panasnya sudah sepenuhnya legal. Toko-toko dibuka setiap hari di semua titik di Thailand. Saat ini mungkin ini adalah salah satu bisnis yang akan berkembang pesat. Artinya benar-benar dibuka setiap hari. Saya sudah mendengar bahwa orang Rusia perlahan-lahan mulai merintis bisnis yang terkait dengan ini. Jadi apakah merokok diizinkan di mana saja, di tempat manapun, atau mungkin tidak? Secara umum, seperti yang saya dengar, di tempat umum kamu bisa ditangkap dan dihukum. Hingga baru ini, perdagangan narkoba di Thailand dihukum mati. Namun sekarang, polisi diperintahkan untuk tidak mengganggu wisatawan yang sedang berlibur. Dan di sana polisi berdiri, tidak ada yang terjadi. Hal lain adalah zat yang lebih berat. Mereka juga tidak sulit ditemukan di sini, tetapi penjual bisa melaporkan wisatawan ke polisi. Mereka yang tahu, mereka yang menemukan. Mungkin di tempat-tempat ramai, di sana kamu bisa menemukan apa saja di malam hari. Ya, di sana seringkali para penjual ini bekerja sama dengan polisi. Mereka menjual narkoba kepada wisatawan dan polisi muncul dari sudut dan mulai memeras semua orang. Di sini juga ditawarkan berbagai jenis jamur dan bahkan menghirup gas aneh dari balon. Namun para penjual tidak hanya terbatas pada zat ringan yang semi-legal dan mereka juga menawarkan zat berat di jalan. Ini harga berapa? Dan Andre, asli
Di sini menjual kue berdasarkan cara membuatnya di Belanda. Jangan sekali-kali makan hal-hal seperti itu berbahaya dan bukan untuk mengenyangkan. Ada satu paradoks lucu di Thailand. Sementara di sini narkoba ringan yang legal, rokok elektrik biasa yang diizinkan di negara lain, di sini dilarang keras. Dikatakan bahwa ada ancaman hukuman penjara untuk itu. Minimalnya adalah denda 20.000 baht dan deportasi. Ya, bukan deportasi. Saat Anda pergi, suatu saat Anda harus melakukannya, mereka hanya akan memberi Anda cap di paspor bahwa Anda tidak bisa masuk selama 5 tahun. Teman terbaik saya ketemu rokok elektrik dan bilang salam alaikum. Jadi mereka pergi ke kantor polisi, tidak menyelesaikan sesuatu di tempat. Singkatnya, mereka pergi ke kantor polisi, teman saya diberitahu 9.000 baht, dan semuanya akan baik-baik saja. Vape dilarang. Tahukah Anda mengapa? Mengapa? Karena bisnis tembakau dimiliki oleh keluarga kerajaan. Tapi kita di Thailand dan larangan ini juga diabaikan di sini. Mereka dijual dan dihisap cukup sering. Seperti pengemudi motor saya yang tidak terlalu peduli dengan kesehatannya. Sebenarnya dia memang penjahat, bro. Sungguh dia adalah penjahat. Dia juga membawa perangkat yang memang terlarang. Di satu titik ini, seringkali semua hukum yang kita bicarakan dilanggar. Rokok elektronik, shisha, transgender, merokok ganja, rokok elektronik, dan polisi sepertinya berjalan di dekat sini. Mereka berpatroli. Ini kota wisata. Saya rasa semuanya sudah dibayar. Tidak semua materi dari Thailand masuk ke episode ini. Banyak yang saya publikasikan di Instagram selama perjalanan ini. Di sana saya juga membagikan cerita dari perjalanan lain dan lebih sering menjawab pesan. Jadi, ikuti saya. Di sana saya Vova Karmanov. Raja Thailand sendiri melengkapi citra Thailand sebagai negara kesenangan. Panjang karirnya, ia memiliki 5 istri, banyak kekasih, dan anak-anak. Selain itu, ia menutupi tubuhnya dengan tato, berpesta megah di seluruh dunia, dan menghasilkan banyak skandal. Namun, tidak boleh mengkritiknya. Karena satu kata yang salah tentang raja di sini bisa membuatmu cepat masuk penjara. Apakah ini bukan totalitarianisme secara kebetulan? Bukan totalitarianisme, tetapi jika kamu berlangganan untuk menghormati raja atau Buddha, kamu bisa, setiap orang Thailand akan membela raja jika kamu menghina atau menyebutnya dengan sembarangan. Lalu, apakah kita bisa mengkritik Perdana Menteri? Kita bisa mengkritik Perdana Menteri, tetapi dengan hati-hati. Kritik Perdana Menteri diperbolehkan. Di sini pertanyaannya lebih kepada bahwa dengan demonstrasi, mereka beroperasi dengan skema yang mirip seperti di Cina dan Rusia. Di Kazakhstan mungkin kurang lebih seperti ini. Saya tidak akan mengatakan bahwa Thailand adalah sebuah kediktatoran. Ini adalah rezim otoriter. Ya, rezim otoriter yang dibangun di atas sosok raja, tetapi pada dasarnya yang mengatur semuanya adalah Perdana Menteri. Di mana kritik terhadap kekuasaan tidak diperbolehkan, itu sudah menjadi rezim otoriter, keras. Ini adalah cerita yang dapat dipahami. Ini adalah cerita tentang bagaimana raja adalah wakil Tuhan di bumi. Mana seperti biasanya, Di mana-mana ada potret raja, karena orang Thailand percaya pada kekuatan ilahi raja, bahwa mereka selalu tunduk dan penuh hormat, seperti biasanya. Tapi mereka juga memiliki beberapa protes keras beberapa tahun yang lalu, bukan? Itu sebenarnya apa? Itu ditayangkan di televisi, bahwa mereka keras, tetapi sebenarnya mereka memblokir satu kawasan, mengizinkan para pengunjuk rasa masuk, dan mereka saling menyelesaikan masalah. Kehidupan di sekitar tetap berjalan seperti biasa. Ada Perdana Menteri yang dicintai, tapi tidak oleh semua. Ada yang bilang dia mencuri, ada yang bilang dia membantu. ini adalah cerita tentang bagaimana mereka tidak memiliki astronot jutaan seperti yang terjadi di Moskow, yang sangat menarik. Saya belum pernah melihat sesuatu ditutup untuk suatu alasan di sini. Semua ini tidak tentang mereka. Sementara itu, di sini semuanya lebih baik. Tapi jika orang Thailand ingin mengubah sesuatu di negaranya, bagaimana dia bisa melakukannya? Nah, dia harus memilih kembali Perdana Menteri, mengikuti pemilihan, melakukan semua hal politik itu. Dilarang mengkritik PM, tidak diperbolehkan. Tidak boleh mengkritik Perdana Menteri, tapi hati-hati. Tidak ikut demo. Mudah kritik kekuasaan. Di sini lebih mudah untuk mengkritik kekuasaan. Thailand jauh lebih ramah kepada warganya dibandingkan negara kita, sayangnya. Meskipun apa yang terjadi di malam hari, orang Thailand adalah bangsa yang sangat beriman. Bahkan di Chinatown, tempat saya tinggal, para jemaat berisik dari sebelah. Saya pikir untuk gereja saya akan mendengar lonceng. Dan di sini ada kuil Cina yang sangat besar. Ini kami dengan Anya mendaki ke kuil Gunung Emas yang menjulang di bagian bersejarah kota. Dulu ini adalah titik tertinggi di Bangkok sampai gedung pencakar langit muncul
Indah sekali, sungguh. Kuil ini sangat berarti bagi orang Thailand karena dianggap bahwa di dalamnya tersimpan sejumput abu Sang Buddha yang sangat berharga. Sebenarnya bukan hanya pemandangan yang keren, tetapi juga sejarah yang besar. Wat Saket adalah salah satu kuil tertua di Bangkok. Mungkin yang lebih tua hanya Wat Arun, yang sudah ada sebelum Bangkok menjadi kota. Di Bangkok terdapat ratusan kuil Buddha, dan semuanya bersinar dengan baik di bawah sinar matahari. Di sana ada kuil yang bersinar, di sana ada kuil yang bersinar, di suatu tempat di sana ada kuil yang bersinar, kubah emas. Ya. Nah, bukan kubah tetapi yang emas. Ya, benar, ada hiasan emas. Ada kuil yang sangat indah dan megah di Thailand. Di Bangkok, mungkin konsentrasi terbesar mereka di negara ini. Sebenarnya, kami memiliki mesin penjual otomatis yang sangat nyaman dengan cola dan air. Tepat di tengah kuil. Tidak ada salahnya. Tidak ada salahnya untuk memukul gong di sini. Jika tak ada kuil besar di dekat rumah, maka penduduk buat altar kecil seperti ini. Apakah ini ada di mana-mana atau bagaimana? Ya, ini benar-benar ada di mana-mana. Maksudnya ada toko 7-Eleven di sana, 50 meter, dan ada hal seperti ini. Dan apa? Mereka datang ke sini siang hari, melakukan sesuatu. Ya, mereka bisa datang, jadi bagi yang percaya, mereka datang meletakkan botol merah. Saya tidak tahu pasti kenapa merah. Mereka intinya membeli minuman bersoda ini, membukanya, memasukkan sedotan dan meletakkannya, begitu. Minuman bersoda, tepatnya? Ya, ini sepertinya minuman bersoda. Ini menurut saya entah Fanta merah atau apa, saya tidak ingat, tapi maksudnya hanya merek ini, ya, merek ini. Di antara persembahan bisa terlihat juga rokok. Sepertinya bukan rokok tembakau. Entah orang Thailand begitu percaya takhayul entah malas, tetapi karena alasan agama mereka bisa tidak bekerja selama bertahun-tahun. Ya, ini adalah hotel yang sangat mahal yang mulai dibangun pada waktunya dan banyak pekerja mulai meninggal di sana dan mereka menolak untuk bekerja. Sekali lagi, pemilik siap untuk menghentikan pembangunan dan pada akhirnya mereka memanggil seorang astrolog. Astrolog mengatakan sesuatu, katanya kami tidak membangun apapun untuk roh. Roh merasa tersinggung. Mereka bertanya, apa yang kita lakukan? Ya, mereka bilang, ya kita bangun altar, kalian akan mempersembahkan sesuatu setiap hari ya. Dan mereka sudah melakukan ini selama sekitar 25 tahun. Setiap malam ada kegiatan di sini. Banyak orang Thailand memiliki tato yang sangat aneh dengan huruf kanji. Dan tulisan, ternyata ini sebenarnya adalah tato magis. Namanya yang disebut sakyan. Mereka diterapkan pada diri sendiri sebagai jimat yang sangat berharga dan penting. Untuk itu, agar berfungsi, mereka mengadakan makan siang khusus. Dan saya juga memperhatikan banyak orang Rusia mulai melakukan hal yang sama. Dan omong-omong, ini tidak dilarang karena sebenarnya seorang biksu bisa memberi tato padamu. Ini adalah episode dari Thailand yang bisa disebut sebagai negara paling berani di Asia. Saya tidak tahu apakah liberalisasi seperti itu akan menunggu dunia lainnya, tetapi Thailand pasti lebih maju sekitar 500 tahun. Setidaknya menurut kalendernya, masih banyak negara keren di depan. Ikuti saluran YouTube dan Instagram saya agar tidak ketinggalan. Vova Karmanov. Sampai jumpa.